Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kesempatan berikutnya yang berbahagia. Saya berada di ruangan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tanjung Pura. Tadi dari ruangan Pak Ahmadi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kita akan tanya-tanya terkait amanah yang beliau pegang saat ini. Beliau pernah menjadi dekan di Fakultas Pertanian 2 periode dan insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan beliau memegang amanah puncak di sini dalam rangka memperlancar, karena jantungnya universitas adalah kegiatan akademik. Mari sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, pertama kali kami ucapkan kesediaan Bapak untuk menjelang geladi resik dari PKKMB ini meluangkan waktu sedikit bertanya-tanya. Mungkin yang pertama kami persilakan Bapak mengucapkan mungkin untuk mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama kita ucapkan selamat kepada mahasiswa baru yang telah lulus seleksi baik dengan SNPTN, SBMPTN maupun mandiri, karena persaingan cukup ketat di dalam seleksi ini. Bahkan ada yang sampai 1:40. Artinya ada beberapa prodi yang tidak begitu ketat, tapi pada umumnya tingkat kekatan di Untan ini cukup tinggi. Ada yang terimanya 60, daftarnya 800. Jadi kita alhamdulillah. Jadi para mahasiswa yang telah diterima ini harus bersyukur pada Allah karena mereka dapat unggul ya dibandingkan lain dan punya kesempatan. Ada juga yang mungkin yang unggul tapi tak punya kesempatan. Ini kita harapkan termasuk di Untan ini harus belajar dengan sebaik-baiknya. Janganlah nikmat yang telah diberikan ini disia-siakan. Karena ini merupakan amanah ya, amanah yang telah diberikan kepada mahasiswa baru untuk dapat bertanggung jawab melaksanakan proses pendidikan, proses belajar mengajar di Untan. Iya. Nah, terkait kita masuk kondisi new normal, kemarin kita udah punya pengalaman sedikit lah yang namanya kuliah dalam jaringan. Nah, sesuai dengan surat rektor yang dalam hal ini ditandatangani Wakil Rektor Bidang Akademik, bahwa semester gasal ini kita tetap pada metode dalam jaringan. Mungkin bisa Bapak sampaikan sedikit tentang ini Pak? Ya, sesuai dengan perintah Pak Menteri bahwa proses pendidikan di universitas itu masih berlangsung secara daring sebelum ada perintah berikutnya, peraturan berikutnya. Kalau ada memang perintah berikutnya untuk tidak daring kita lakukan. Jadi ini kita semata-mata akan berperintah kan. Juga dengan mempertimbangkan faktor lokal. Jadi untuk izin melakukan aktivitas ini kita juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Walaupun dari pusat sudah boleh misalnya atau memberikan kesempatan kepada kita, juga kita harus berkoordinasi. Sama dengan kita proses melakukan seleksi SBMPTN, nah itu sepenuhnya tergantung oleh pemerintah daerah. Walaupun pusat izinkan, tapi kalau pemerintah daerah tidak mengizinkan, tidak akan kita lakukan. Nah, seperti itu. Juga dalam proses seperti ini, dalam proses ini karena perintahnya masih daring, ya, masih dilakukan secara online, secara maya, ya kita lakukan. Tentu ini tidak boleh kita katakan darurat lagi. Kalau yang lalu kuliahnya di tengah, ya kita katakan itu kuliah daring darurat ya, tapi ini memang sudah direncanakan. Artinya hal-hal yang telah kita evaluasi pada semester lalu itu kurang baik, sekarang kita lakukan perbaikan. Walaupun kita lihat tidak 100% juga ini sama dengan yang tetap muka, tapi kita minimal ke depan ini mengurangi lah dampak-dampak negatif dari kuliah hari ini. Kecuali nanti pada pendidikan masa studi akhir masa studi, misalnya penelitian itu kita masih diizinkan lakukan tatap muka ke kampus, ke lab dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi perkuliahan ini kan untuk beberapa misalnya lah yang fakultas-fakultas yang sifatnya saintek itu kan ada praktikum Pak. Jadi seperti yang kami
ketahui bahwa sekarang untuk teori kita padatkan sebelum 5 Oktober. Jadi 14 kali pertemuan mudah-mudahan terpenuhi dari 18 Agustus kemarin. Lalu nanti setelah UTS, setelah tanggal 16 Oktober, itu kita akan coba 5 minggu praktikum. Karena paling tidak Bapak kan pernah memimpin di Fakultas Pertanian, tahulah untuk kondisi lab itu kan. Jadi kira-kira macam mana Pak mengantisipasi ini? Karena aturan ini belum berubah ya, Iya, jadi betul. kita masih menunggu dulu peraturan-peraturan terkait tentang itu, tentang boleh tidaknya melakukan tatap muka. Kalaupun dilakukan, tentu ada beberapa petunjuk harus kita lakukan tentang jumlah mahasiswa dalam satu ruangan, kan jaraknya gitu. Tidak bisa seperti yang biasa satu kelas satu lab 25 orang, saya kira mungkin 10 orang juga. Jumlah praktikum itu bisa dikurangi yang tatap muka, bukan jumlah praktikumnya, jumlah praktikum tatap mukanya dikurangi, yang bisa lakukan secara virtual dilakukan virtual. Kecuali yang di lapangan kita bisa nyuruh mahasiswa ke lapangan kan, itu lebih rumah. Tapi kalau yang ruangan tertutup, saya kira itu masih menjadi perhatian. Nah, tentang kepastian praktikum ini masih belum, masih menunggu peraturan rektor bagaimana mengatur praktikum ini supaya aman. Karena pesan Pak Dirjen yang pertama adalah jaga kesehatan, yang kedua jaga kesehatan, yang ketiga jaga kesehatan. Ya, itulah perintah yang dibuatkan kepada kami untuk melakukan ini, jangan sampai kita melakukan ini menyebabkan orang menjadi sakit. Iya betul. Oh iyalah. Baik. Terus karena dalam jaringan, misalnya pada kondisi hari ini kan, tentu supporting dukungan utama dari UPT TIK ini gimana Pak kira-kira Pak? Ya. Konsepnya kita lakukan dengan baik rencanaannya. Namun sekarang dalam beberapa hari ini kan ada ada putusnya. Insya Allah dalam minggu ini dapat kita selesaikan. Nah, itu pun kalau memakai jaringan ini, jaringan di dalam, tapi kita memakai jaringan luar. Kan? Nah, sekarang ini kan kita ada koneksi lah juga langsung dengan pusat kan? Sehingga beberapa sistem itu dapat berlangsung walaupun tidak dengan 100% baik, tapi masih bisa berlangsung. Yang kita amankan misalnya learning itu kita amankan. Kemudian BKD kita amankan, presensi kita amankan. Tapi kalau yang personal nih di jaringan di luar itu memang belum. Mudah-mudahan minggu ini dapat kita lakukan. Kita berupaya dalam kuliah ini kan lebih banyak ke personal ya. Iya betul. Di dalam PKKMB ini kita lihat jaringan sudah kita buat perencanaan sehingga proses penerimaan mahasiswa baru itu berlangsung baik. Saya menanya kepada mahasiswa proses matrikulasi. Ya, yang saya tanya itu kan prosesnya baik, jalan baik. Walaupun ada yang masih bilang Pak jaringannya kurang, tapi ada yang baik, artinya bukan karena kesalahan kita ini, mungkin ada dari posisi mereka. Betul. Ya. Baik. Terus terkait dengan daya tampung, tadi kan kita bicara bahwa Bapak menyinggung kita mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa ini ada beberapa periode. Dan terakhir ini di web Untan kita membuka kembali tanggal 7 sampai 9 apa tuh namanya alokasi. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit berapa persen yang sudah mendaftar ulang, apakah sudah 100% dan sebagainya. Iya. Terakhir kemarin mendaftar ulang itu sudah hampir 80% ya. Tapi karena ada gangguan sehingga kita perpanjang sampai sebelum dapat upload yang terakhir kan seperti tapi menurut bidang keuangan karena itu registrasi berkaitan dengan keuangan itu katanya kan tidak ada bermasalah kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi persentasenya cukup tinggi ya, walaupun dalam kondisi seperti ini. Nah, soal alokasi ini memang kita masih memberikan kesempatan kepada prodi-prodi yang memang masih belum mencukupi kuotanya. Kita buka seperti kalau di ekip itu pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan kimia dan juga perpustakaan kan, itu kita masih memberikan peluang. Juga di pertanian ada agroteknologi sore kita buka.
prodi-prodi yang kuotanya kecil itu kita batasi kuota untuk prodi ini 3 kali pendaftar. Jadi 3 kali kuota. Misalnya di akuntansi ini itu kuotanya 5. Jadi apabila dia sudah 15 maka sistem akan tutup. Jadi ini rebutan memang untuk prodi-prodi yang favorit yang masih kurang. Kalau memang sudah cukup 3 kali kuota maka akan tutup. Kalau dia hanya otomatis ya. otomatis tutup. Jadi juga ada kesepakatan supaya ada pemerataan, jangan sampai dia menumpuk pada prodi tertentu, pada prodi yang lain masih kurang ada peluang. peluang. Oh iya. Jadi saya juga sering dapat pertanyaan, Pak. Apa yang membuat atau yang memutuskan kuota? Contoh terakhir ada teman yang bertanya, misalnya PGSD yang di tempat FKIP ya, peminatnya banyak tapi kuotanya kecil. Sebenarnya apakah misalnya tenaga pengajar kita cukup? Apakah kita boleh membuka misalnya jadi 300 gitu atau 6 kelas gitu, Pak? Boleh. Oh, boleh. Kalau memang rasio dosen dan mahasiswanya memenuhi syarat, ya boleh, asal misalnya ruangan tersedia, dosennya tersedia. Nah, faktanya memang dosennya tidak tersedia, kita maunya sebanyak-banyaknya. Nah, juga mempertimbangkan faktor serapan pekerja. Karena kita ini diminta oleh kementerian ini untuk meningkatkan jumlah alumni yang bekerja 6 bulan setelah tamat. Jadi artinya kalau kita terlalu banyak juga ranking kita juga akan turun kan. Jadi itu juga mempertimbangkan itu. Nah, untuk menambah dosen juga ada gampang kan. Jumlah dosen kita dibatasi. Kemudian mau ngambil kontrak sekarang aturannya belum jelas. Kemudian juga ada aturan maksimal 30% dari PNS yang ada tambahan. Jadi maunya seperti itu, tapi aturan dan pertimbangan di lapangan juga kita tidak bisa. Kalau maunya terima banyak, tapi nanti dalam akreditasi dibatasi dengan 1/60, lebih dari itu maka kita tidak bisa melakukan akreditasi otomatis kan. Nah, jadi kan yang merugikan mahasiswa. Kalau prodinya mahasiswanya banyak, tahu-tahu tidak terrealisasi, nah yang rugi mahasiswa, alumni tidak bisa bekerja kan, karena dia tidak terrealisasi. Itu juga jadi pertimbangan, bukan hanya kepentingan kita, juga sebenarnya lebih banyak kepada kepentingan alumni, kepentingan mahasiswa keputusan itu. Baik Pak, tadi seputar akademis. Saya izin juga kalau boleh mendapatkan sedikit informasi sejak Bapak memegang amanah membantu Bapak Rektor di bidang akademik ini, pernah juga menyampaikan tentang pemeringkatan perguruan tinggi nih Pak. Ini juga hal-hal yang kadang-kadang jadi bahan pembicaraan kita. Karena kayaknya di perahu Bapak nih yang paling banyak nilai pemeringkatan itu berada. Kalau tadi Pak Ahmadi misalnya di kegiatan kemahasiswaan. Kalau di bidang akademik ini, langkah-langkah apa yang kira-kira menjadi target Bapak? Mudah-mudahan kita doakan sehingga pemeringkatan ini adalah peningkatan sedikit bagi Universitas Tanjung Pura, Pak. Ya, dari 3 pemeringkatan yang dikeluarkan tahun ini semuanya kita naik. Semuanya. Oh, alhamdulillah. Seluruhnya naik. For ICU kan kita sekarang tertinggi Kalimantan. Ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian juga dari Kemdikbud kita juga naik juga. Kan, jadi dari seluruh indikator yang ada, baik yang dari luar maupun dari dalam, semuanya kita meningkat. Jadi tidak ada, bahkan beberapa ada yang meningkat jauh ke atas kan ya, di luar kemahasiswaan lah ya, kemahasiswaan. Saya nyebut perguruan tingginya karena perguruan tinggi besar di Jawa itu juga jauh di bawah ranking kita kan. Jadi mungkin dibandingkan dengan UI, ITB ya enggak, tapi kita ini kan membandingkan dengan UNLAM yang ada di Kalimantan, jadi kita masih ada di atas. Itu yang paling kadang-kadang kan kita sebagai akademisi juga di sini. Misalnya saya tidak apa, tapi rasa kecintaan kita kan. Ya, kalau ini alhamdulillah. Kalau mengalami kenaikan itu kita senang lah artinya ya. Terus kaitan dengan misalnya penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang di bawah LPKM itu, kaitannya dengan bidang akademik ini gimana Pak? Ya, karena itu kan
lembaga penelitian, lembaga pengajaran itu di bawah koordinasi kita ya. Betul. Beberapa item-item yang kita lihat itu ya ada peningkatan. Sebelumnya kita ini meningkat, itu baik jumlah proposal yang diterima segala macam. Kemudian aturan-aturan yang dibuat oleh LP3M juga kan, dari keragamannya, dari kualitas itu proses pembelajarannya sendiri meningkat. Misalnya jumlah dari pemakai learning juga meningkat. Ya bukan karena mungkin juga karena COVID kan, jadi terjadi meningkat yang kita dapat. Kalau yang satu lagi Pak, Ya. lembaga lagi, LP3M. Ini yang menarik ini. Kaitannya tadi ada Bapak singgung tentang akreditasi kita nih Pak. Ke depan ini kan memang kerja berat, artinya kerja gotong royong kita untuk semangat untuk meningkatkan atau mereakreditasi ulang beberapa program studi. Mungkin ada informasi Pak? Ya, ini memang kerja bersama kan. Jadi LP3M hanya mampu mendorong lah ya, motivasi prodi lah, fakultas lah sebenarnya jantungnya untuk melakukan itu. Akreditasinya kita mendorong. Kita lihat bahwa kemarin bahasa Inggris 2C sekarang A. Jadi semuanya ini dalam proses peningkatan. Iya betul. Ada beberapa lagi prodi ke depan, misalnya dalam beberapa hari ke depan prodi S1 bahasa Inggris juga akan melakukan visitasi online. Itu yang kita lakukan. Kemudian farmasi kalau nggak salah saya lanjut ya sama. Tidak ada akreditasi lagi karena masih bagus dan akreditasinya sama dengan B juga. Jadi sampai sekarang sih belum. Cuma harus kita upayakan memang kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi besar lainnya, jumlah akreditasi A kita memang relatif rendah. Dan itu masih harus dipacu sedemikian mungkin, dan nggak kita mencita-citakan ada prodi kita yang terakreditasi internasional. Di Sulawesi sedang kita kan ya, beberapa prodi yang A yang punya potensi untuk akreditasi internasional kita dorong sehingga adalah 1 atau 2 di UNTAN ini yang internasional. Juga yang C kita dorong menjadi B kita dorong menjadi A kita dorong menjadi internasional. Upaya itu kita lakukan secara simultan dan juga harus bekerja sama dengan fakultas karena jantungnya akreditasi di fakultas juga tidak mudah, juga tergantung dosen. Kalau penelitian dosennya rendah ya kan, kalau daya serap kerja di setelah tamat juga rendah juga berpengaruh. Jadi ini memang soal akreditasi ini harus melibatkan semua unsur, dari mulai perangkat keras, perangkat lunak, mahasiswa, dosen. Seperti itu. Saya kan alhamdulillah dipercayakan Bapak untuk melanjutkan kerja Bapak di Ban SM ya Pak ya. Jadi itu kan ada butir-butir kan. Kalau berdasarkan pemantauan Bapak untuk di tingkat perguruan tinggi ini, kira-kira butir mana yang terberat Pak, yang ada kendala benar lah dari kita nih, dari perguruan tinggi ini? Masih jurnal, jadi berapa banyak jurnal yang terbit. Kemudian biaya biaya yang didapatkan dari jurnal kan ada ya, berapa penelitian yang didapatkan kan, berapa jumlahnya, berapa biayanya, kemudian berapa jurnal yang masuk, itu yang itu butir yang terberat ya. Yang lainnya kan dapat kita kan. Itu kan tergantung dosen dapat ditemukan. Itu yang paling berat. Jadi kemarin ini sifatnya agak sifat pribadi lah ya. Dari penyamaan persepsi asesor BKD itu kan ada penilaian 25% untuk proposal. Tapi akhirnya disepakati bahwa proposal yang bisa dinilai, diminta penilaiannya 25% adalah proposal yang pasti dibiayai. Nah, jadi ada Pak Edi Saputra, Pak Imam, dan Bu Yohana itu sebenarnya nggak sependapat. Artinya kalau proposal ini diizinkan untuk diklaim nilainya 25%, itu paling tidak, soal dibiayai atau tidak biaya nggak masalah, paling tidak memberi semangat kepada para tenaga akademis ini untuk berlomba-lomba membuat proposal walaupun
Beda dengan DIPA ya, kalau DIPA kan insya Allah pasti didanai. Itu kira-kira gimana Pak, kalau pendapat Bapak? Oke, itu memang belum ya, belum diatur lah ya. Belum diatur. Dan kepentingan BKD ini kan hanya memenuhi syarat 12 SKS. Betul. Jadi untuk mendorong mahasiswa dosen untuk meneliti itu lain lagi. Kan kita kan banyak memberikan insentif kalau masuk jurnal sekian. Karena persoalan tadi itu bukan persoalan penelitian kita, ini persoalan jurnal. Kan persoalan berapa dari luar yang membiayai kita. Itu kan yang punya nilai itu ya. Iya, punya nilai itu bukan proposalnya. Jadi itu juga mungkin menjadi pertimbangan kita kan. Betul. Kalau kita dapat penelitian berapa nilainya itu, kemudian berapa yang masuk jurnal itu yang arahnya punya nilai di akreditasinya. Maaf Pak ya. Yang kedua ya, karena BKD ini masalahnya bukan di itu, bukan di penelitian, kan bukan di penelitian. Ada orang kan karena dengan dia melakukan kegiatan itu udah tercukupi sebenarnya, kan? Asal jangan kosong. Kan total antara 1 dan 2 misalnya 9 SKS, saya kira hampir semuanya bahkan udah jauh lebih. Dikecil-kecil kan pun masih lebih kan. Betul. Nah, jadi saya kira enggak begitu masalah lah di dalam. Oke. Ya, terima kasih. Baiklah, mungkin itu terkait akademis dan sebagainya. Lalu sekarang seperti juga yang kami tanyakan ke Pak Ahmadi, bahkan ke Pak Rektor, mungkin ada program-program yang sekarang ini dalam rangka menyikapi dampak dari COVID ini kan terkait dengan UKT misalnya. Lalu banyak kemudahan, bahkan ada pembebasan katanya Pak. Mungkin Bapak bisa tambahkan sedikit Pak. Ya, saya kira itu udah umum lah ya, bahkan kebijakan dari pusat maupun kebijakan dari universitas. Itu kebijakan universitas pun harus juga melihat dari aturan-aturan yang ada, karena ini prosesnya ini kita kan dipantau dan dievaluasi. Tidak boleh juga mengurangi kita biaya ini tanpa aturan. Itu juga mengurangi pun kita mesti aturan kan, karena yang kita dapatkan ini semuanya menjadi pendapatan negara kan, jadi bukan milik untan, ini milik negara. Kita diberi orang sembarang pun tak boleh, apa dasar hukumnya kan. Jadi baik pengurangan maupun penambahan itu mesti jelas kan. Itu mungkin dah jelas dengan Pak Rektor bahwa ada beberapa kebijakan kita untuk meringankan lah ya. Dampaknya kita terjadi penurunan pendapatan kan, pendapatan ya. Jadi harus dipertimbangkan kalau kita kurangi ini, berarti aktivitas juga mungkin penelitian juga harus berkurang kan. Nah, jadi ini kan dampaknya seperti itu. Dan pemerintah pusat juga akan mengurangi yang lain kan. Nah, jadi mudah-mudahan ya dengan pengurangan ini proses belajar mengajar kita tetap berjalan dengan baik. Ya perlu pengorbanan semua pihak lah kan. Jangan satu pihak saja ya, semuanya ada mahasiswa, dosen, semuanya harus lakukan usaha ini secara bersama-sama. Kalau enggak ya kita enggak bisa menanggulangi dengan tepat. Nah, yang penting kita apa yang kita ke depan ini ya. Kita rencananya mungkin akan membuat Sains Teknopark STP. Kita ada akan membangun dalam bulan-bulan ini, kita akan launching upaya kita untuk membangun Sains Teknopark itu juga kita akan mungkin bekerjasama dengan pemerintah daerah, karena satu daerah itu hanya boleh satu saja. Itu kira-kira macam apa Pak bentuknya? Kasih bocoran dikit Pak. Misalnya ada laboratorium yang laboratorium terpadu juga bagian dari. Kita ada laboratorium itu bagian dari satu Pak. Mungkin ada hasil-hasil kerja dari dosen dan mahasiswa yang dapat bernilai lebih kan, dapat dilihatkan orang punya nilai kewirausahaan, nilai akademik, itu dapat kita lihatkan contohnya. Ada inovasi-inovasi kan, sekarang ada inovasi dari dosen mahasiswa, kita melihatnya pengusaha kan. Nah, ini kita siapkan wadahnya. Kemudian juga kita ke depan juga akan mengkoleksi lah ya, membuat seperti ruang plasma mentah lah di
di belakang itu. Jadi kita pusatkan di belakang, Pak. Di belakang kedokteran untuk membangun di situ. Tadi saya lihat sudah ada mulai dikerjakan di sini. Paling lama tahun depan, kita harapkan tahun ini insya Allah itu dapat kita lakukan. Baik, terima kasih. Sangat banyak yang informasi yang kami dapatkan dari Bapak ini. Tentu kita berdoa bersama, mulai dari proses penerimaan, perkuliahannya sendiri, berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil, baik itu misalnya keringanan UKM, dan tentulah ini kan gotong royong semuanya. Rasa cinta kita kepada universitas ini mari kita tingkatkan. Kita bersama maju untuk Universitas Tanjung Pura. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.